Lagi di channel dimana kita berani mulai, berani ngomong apa saja yang penting ngomong. Nah, kita belajar ngomong selama 10 menit ya. Jadi 10 menit itu bukan hal yang sulit kalau kita sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa ya sulit. Ya, kita harus mengawalinya dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, tapi konsisten tiap harinya. Lama-lama kita akan menjadi terbiasa selama 10 menit gitu. Nah, untuk konten-konten yang kita upload, jangan kita edit terlebih dahulu untuk awal-awal kita pembelajaran. Karena kalau kita misalnya edit itu akan berubah dengan aslinya. Entah nanti dari kameranya, terutama dari durasi. Kalau kita misalnya kan ngomongnya lambat nih, kita mau cepat ada yang dilambatkan atau kita potong-potong. Nah, ini akan terbiasa nanti kita gitu, terbiasa ngambilnya yang bagus-bagus saja gitu. Jadi kita akan ada luputnya gitu di setiap kali kita mau ngonten, setiap kali kita berbicara ada suatu kesalahan kecil yang harus kita potong-potong. Tapi kalau dari awal kita sudah membiasakannya tanpa sekatan ya, kita harus berpikir lebih gitu. Kalau misalnya kita nggak apa-apa lah, nanti juga diedit gitu, mau salah mau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa akan sebuah obrolan, penjelasan tanpa ada edit, skip yang untuk awalnya, ini kan tahapan kita belajar gitu, maka akan menterbiasakan kita menjadi orang yang lebih hati-hati dari segi berbicara ya. Kita nggak banyak diamnya, kita nggak banyak kesalahannya, kita tahu apa yang kita mau ucapkan ya, walaupun ngawur tapi tidak menjatuhkan, menjelekkan, atau ini suatu hal kesalahan dari segi hukum dan sebagainya gitu. Jadi kita belajar di situ. Gunanya seperti itu. Nah, kita mau cerita. Ini cerita saya ya, cerita saya di awal-awal saya dulu, teman-teman ya. Nih, dulu saya pernah membuat sebuah konten yang mana konten ini sudah berjalan sebenarnya dari 2018 ya, bukan konten ini. Ada di akun satunya, tapi akunnya itu kan campur-campur gitu. Saya ngomong tapi cuman kayak buat film-film gitu, nggak ngomong seperti ini. Jadi nggak banyak ngomongnya pun kita sudah siapkan naskah tagnya gitu. Itu saya membuat berapa tahun itu, hampir 5 tahun nggak monet itu. Karena apa ya, selama 5 tahun itu saya terlalu nyantai ya. Kita sebagai seorang yang mungkin saya juga bekerja yang lain, sehingga tidak memikirkan konten-kontennya, pembuatan konten tiap hari, konsisten buat konten, upload ya. Kita nggak mikir di sejauh itu gitu ya. Kita asik di zona nyaman ya, nyaman gitu, bukan di zona nyaman ketika kita sudah nyamannya berhasil, tapi zona nyaman ya dari segi ya kita belum bisa apa-apa gitu, belum punya channel yang mestinya kita sudah kita jalani. Nah, teman-teman, pada saat itu ketika saya sudah menjalani pembuatan konten, itu hanya sebatas kayak keseharian saya gitu. Jadi kayak dari harian saja gitu. Untuk konten-konten ya, ketika ada mau ya kita buat, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ya celeng dari 1 minggu itu pun tidak netap harinya apa, jamnya apa gitu. Jadi kita tidak bisa menetapkan sehari, kadang nggak upload, 2 hari nggak upload, sampai seminggu sekali, ada sampai berapa bulan sekali gitu. Jadi kita nggak upload, sehingga dari 5 tahunan itu ya tidak ada hasilnya gitu kita membuat konten. Sampai akhirnya saya putuskan kayak membuat mengisi. Jadi banyak konten-konten ori saya isi. Kemudian karena kok view-nya sedikit gitu, saya kan dulu itu kalau misalnya yang lihat sedikit itu nggak mau lagi bikin video gitu ya. Itulah kesalahan saya mungkin dunia. Mungkin kalau dari dulu sudah membuat video-video ya, kita udah ada hasil sekarang gitu. Jadi 1 hari 1 saja atau 2, seminggu 3 gitu aja selama tahunan itu gitu. Selama 5 tahun pasti sudah ada hasilnya di antara video-video yang kita buat gitu.
dan kita bisa belajar. Akhirnya kan kita ngulang lagi gitu, ngulang belajar lagi karena dulu nggak belajar gitu, kita tidak membiasakan membuat sebuah video. Kalau untuk ngobrol, saya di sini ya, di channel ini lagi kita ngobrol-ngobrol, ngomong, membahas. Di channel lain ya kita ada orangnya, mungkin saya ngomong dengan orang lain gitu ya, tidak banyak bicara, yang banyak bicara orang lain gitu. Dan itu pun ya jarang sekali, jarang bisa dihitung di konten saya ya, karena tidak ada paksaan terhadap diri sendiri untuk bisa. Nah, minimal untuk sekarang kita akan buat satu konten. Nah, dulu ya kita membuat konten itu yang saya ceritakan tadi, setelah kita lihat view-nya kayak berita-berita terkini itu kan banyak ya, view-view kita mau berita yang baru terjadi itu kan terupdate terus ya. Jadi kalau misalnya konten yang membahas tentang berita-berita itu kan update terus ya, tidak ada habisnya gitu. Tentang konten, budaya, berita gitulah, tidak ada habisnya. Olahraga itu kan terus ada kegiatan-kegiatan olahraga setiap harinya, setiap pertandingan ada gitu. Nah, seperti podcast seperti ini, podcast atau obrolan seperti ini, ngomonglah depan kamera seperti ini, sebenarnya ada pembahasan-pembahasan yang lebih luas gitu. Entah nanti kita masuk dari segi politik, dari segi budaya, dari segi olahraga, atau kita podcast tentang keseharian kita, itu kan ada terus gitu. Jadi sampai kapanpun, sampai akhir zaman tetap ada pembahasan-pembahasannya. Apalagi nanti kita selingi tentang perjalanan hidup seseorang yang mungkin kita nanti ngobrol seperti podcast gitu. Nah, ini tidak ada habis-habisnya. Nah, inilah yang akan kita jalani untuk misi-misi selanjutnya gitu. Dan nanti kita setelah bisa bikin konten, nanti setelah kita bisa konsisten seharinya minimal 2 atau 3 video, nanti setelah itu baru kita atur durasi. Kalau sudah bisa ngobrol durasi minimal 10 menit, baru nanti kita naikkan dulu durasinya. Jadi jangan 10 menit lah. Kalau orang ngobrol itu ya, podcast itu kalau kita lihat di video-video YouTube itu biasanya ada yang sampai 20-30 ya, minimal setengah jam lah. Setengah jam, ada yang 1 jam, bahkan 1 jam lebih ya, hampir 2 jam. Ini luar biasa ya. Orang sekali ngobrol sampai 1 jam lebih itu udah luar biasa gitu. Satu tema obrolan itu teman-teman. Walaupun kalau misalnya nanti di perjalanan obrolannya itu kan nanti ngalur ngidul gitu ya, tapi tetap nyambung tentang pembahasan, tergantung pembawa acaranya. Atau misalnya saya nih sebagai orang yang mempunyai akun misalnya, ngundang orang datang ke sini, saya pertanyaan tentang dia yang profesinya sebagai guru, kita tanya tentang guru dan sebagainya selama 2 jam gitu. Nah, ini baru guru satu, belum perspektif guru yang lainnya lagi, tentang misalnya guru olahraga, guru agama, guru SKI dan sebagainya, matematika. Ini kan berbeda pendapat dan pandangan gitu, yang mempunyai pengalaman yang berbeda. Nah, itu sampai 1-2 jam itu kan luar biasa gitu teman-teman ya. Nah, kita untuk mencapai di posisi itu sebenarnya bisa juga gitu, tidak ada kata yang tidak bisa. Makanya di video-video sebelumnya saya bilang tidak ada kata mustahil untuk pemula. Semuanya bisa, tergantung tekad dan kemauan kita gitu. Jadi kita mulai untuk durasi ngomong, kita ajak ngobrol orang lain itu sebenarnya kalau dari guru-guru kita itu, yang pertama kita harus banyak berlatih ngomong, banyak berlatih public speaking kita. Yang kedua, yang terutama nih, yang paling wajib ini banyak mendengarkan dari podcast orang lain, cara orang berbelajar, dan membaca. Ini yang paling penting dan wajib gitu. Semakin banyak kita belajar dari pembicaraan orang lain, mendengarkan podcast, semakin banyak kita membaca buku, maka semakin banyak pula cara kita untuk menyampaikan gitu. Pengalaman-pengalaman dan pengetahuan kita itu nyambung terus gitu. Kalau misalnya kita kata ini, kita akan nyambung ke cerita lain selesai, kita akan nyambung lagi terus, tidak ada berhentinya, dan kita akan sambung menyambung menjadi satu. Nah, itulah teman-teman semua. Makanya kita sebagai pemula itu kayaknya ya, kurangnya itu adalah di kebiasaan kita ngomong. Yang kedua, kita kurang melihat podcast dari orang lain ya. Melihat berarti bukan hanya melihat, tapi mempelajari ya. Ketika dia membuka obrolannya bagaimana, pertanyaannya bagaimana, cara dia menjelaskan dan bertanya itu bagaimana. Kemudian
kekurangan kita juga membaca, karena pengetahuan itu kan banyak sekali. Jadi kalau kita misalnya hanya satu pengetahuan saja, ya kita akan mati ketika ngobrol dengan orang yang membahas hal yang lain. Kita kan bisanya tentang bola, tapi ketika nanti dibahas obrolan yang agak menyinggung tentang takraw, badminton, kita udah nggak bisa gitu ya, kita fokusnya di bola. Maka kita harus semangat dari segi belajar, yang belajar konsisten dan membaca dan mendengarkan dari orang-orang yang terlebih dahulu dari kita gitu. Oke teman-teman, semoga kita bisa selamat mencoba dan selamat beraktivitas.